akan masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, ini masih terus bergulir ya debat di media tentang siapa sesungguhnya yang meminta ditiadakannya debat cawapres. Yang lucu bin aneh adalah ketika kita melihat seorang Grace Natali, wakil Dewan Pembina ya dari PSI, Partai Seputaran Ibu Kota, itu menyatakan bahwa justru paslon 1 yang minta ditiadakan debat cawapres. Loh. Apa nggak ngerusak nalar sehat publik gitu? Bagaimana mungkin seorang capres sepintar Anies Baswedan menginginkan ditiadakan debat? Justru Anies itu kerjanya debat. Ya debat dalam berbagai konteks, dengan bawahannya, dengan rekan sejawatnya, dengan publik, dengan siapapun gitu. Dalam rangka menyelesaikan persoalan, dalam rangka meluruskan persepsi dan sebagainya. Loh kok ini dibilang kubu Anies Muhaimin yang menginginkan tiadanya debat capres-cawapres, atau malah spesifiknya debat cawapres. Kan aneh. Jadi ini mereka ini main gimmick-gimmick terus. Kalau kita biarkan, bisa kemakan 1-2% rakyat Indonesia ini oleh ucapan Grace Natali. Maka saya harus bicara. Ya, kalau kita lihat di thumbnailnya, Anies yang minta debat ditiadakan, parah ini. Parahnya level dewa. Ini langsung dijawab oleh gambar yang dibuat oleh netizen. Nih saya zoom ya. Pak, saya belum cukup umur. Nah, kan dulu kan gitu ya pas ditawari Gibran untuk jadi cawapres itu. Enggak, saya belum cukup umur. Itu kan kurang lebih seperti yang sedang bilang ke bapaknya, Pak, saya belum cukup umur nih. Oke, Bapak ubah aturannya. Nah ya, kemudian pas mulai memasuki masa kampanye, Pak, saya nggak mau cuti. Oke, Bapak ubah aturannya. Keluarlah aturan mulai dari wali kota, gubernur sampai menteri yang capresnya wapres tidak perlu mundur. Kepres. Senjatanya kepres. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, Pak, saya nggak mau ikut debat. Nah, kan di acara berapa kali debat dia nggak hadir ya, termasuk yang diundang oleh Muhammadiyah. Ini. Gak Prabowo saja yang hadir. Tenang, Bapak ubah aturannya. Nah, ini reaksi publik. Ini bentuk kemuakan publik melihat dagelan-dagelan yang muncul terus-menerus. Ya. Yang disangkal oleh mereka ini bukan untuk menguntungkan Mas Gibran. Ya memang untuk menguntungkan anak presiden, Pangeran Solo gitu. Kalau nggak mau disebut nama Gibran. Apalagi kita lihat kok dengan mata kepala kita sendiri. Oke, kita susuri ya kabarnya ya. Grace ya. Dari Kompas, Grace Natali .2 yang minta debat cawapres ditiadakan itu tim Anies Muhaimin. Nah nanti sebetulnya kemarin kita sudah ungkap juga tuh press release dari Timnas Amin. Justru yang minta ditiadakan tuh paslon 02, tapi paslon 02 saking takutnya gitu, dia menggunakan cara untuk membalikan perspektif. Dituduhlah tim Anies yang tidak mau. Kacau kali ini ya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran menyebut pihak yang pertama meminta debat cawapres ditiadakan adalah tim dari paslon nomor urut 1. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Aduh. Wakil Dewan Pembina PSI membantah anggapan bahwa jika debat cawapres ditiadakan akan menguntungkan Gibran. Grace menyebut anggapan itu sebagai framing yang ngawur.
Kayak coba dijelaskan ngawurnya sebelah mana. Sudah jelas-jelas dalam memberikan statement-statement Gibran di berbagai kota. Kan itu diliput media. Kata-katanya template semuanya sama persis. Mungkin hasil menghafal ya. Kita tahu, kita banyak di media sosial, banyak dibully. Jangan dilawan, jangan dibalas, senyumin aja. Setiap ditanya oleh wartawan bagaimana pendapatnya tentang ini, itu, dan segala macam. Ya, silakan rakyat yang menilai. Yang ditanya tuh isi kepalanya. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang menilai, yang selesai lah. Nggak usah ada wawancara, nggak usah ada diskusi, nggak usah ada kampanye, nggak usah ada debat. Kan perdebatan itu kalau ujungnya, ya sudahlah. Ujungnya kan itu kembali ke masing-masing. Ya, itu tanda orang yang takut diskusi, itu tanda orang yang takut debat. Sekarang disebut di framingnya ngawur, justru di framing yang paling pas untuk disematkan pada seorang Gibran. Yang takut akan debat, takut akan diskusi, karena tidak terbiasa berdiskusi. Oke, kita lihat. Yang pertama kali meminta ditiadakan justru dari paslon nomor 1, dan minutes of meetingnya ada di grup karena kami cukup rajin untuk mencatat. Lihat, mencatat saja disebut rajin. Mencatat minute of meeting dari setiap yang dilakukan itu kewajiban, keharusan, kelaziman. Nggak bisa dibilang rajin. Nggak ngerti juga dia ya. Apa yang pemaknaan rajin itu apa? Kalau nggak dilakukan, itu bisa dibilang nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau rajin itu. Tapi kan ini wajib. Makanya jauh lebih penting sebetulnya bukan hanya notulensi atau minute of meeting. Rekamannya, tampakkan saja langsung siapa sebenarnya. Cuman di logika publik, masuk akal nggak sih? Pak Anies yang sering berdebat, yang sering berdiskusi, justru yang meminta tidak ada debat. Kan rusak kewarasan kita hari ini. Grace pun mempersilahkan publik dan media untuk meminta KPU membuka sisi rapat yang digelar. Ya. Ini kalau sudah berani begini, berarti nanti KPU nggak akan ngebuka. Kalau ada potensi ngebuka, dia pasti nggak berani bilang gini. Grace mengaku prihatin dengan anggapan bahwa peniadaan debat cawapres menguntungkan Gibran. Nah, terus menguntungkan siapa? Kan situ yang ingin hanya pemaparan visi misi saja gitu. Jadi kubu paslon 2 yang minta hanya pemaparan visi misi di debat. Jadi nggak ada debat, namanya debat. Tapi isinya nggak ada debat, kan aneh. Sekarang kan masih diskusi dan diputuskan debat cawapres tetap ada. Tetapi narasi atau framing yang minta itu menguntungkan kepentingan Mas Gibran. Itu sama sekali misleading dan sangat ngawur. Karena yang minta ditiadakan adalah paslon nomor 1. Silakan dicek ke KPU. Aduh, nanti kita lihat langsung ya. Bahwa hari ini tokoh masyarakat bersuara di medsos tanpa ngecek sudah membuat meme dan memframing seolah-olah ini keuntungan Mas Gibran. Tapi ternyata yang mengusulkan paslon lain. KPU sendiri telah memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan 2 kali. Dengan format baru, yaitu masing-masing capres-cawapres tetap hadir. Nah, ini memang yang diusulkan oleh paslon 1. Bahwa mau debat capres ataupun cawapres, keduanya hadir untuk menunjukkan kekompakan. Meskipun dia hanya sebagai audiens, sebagai pendengar dan penonton saja. Itu yang diajukan oleh paslon 1. Nah, ada ya ini tuh katanya debat capres cawapres, debat antar cawapres sebanyak 2 kali. Nah, sesuai aturan. Capresnya 3 kali. Tapi nanti akan didampingi. Nah gitu. Pendamping saja untuk menyemangati. Biar Gibran gak terlalu grogi. Ada Pak Prabowo. Kan begitu. Justru itu menguntungkan juga gitu. Pihak paslon 2. Tapi kok malah dibolak-balik. Nah ini fakta yang terungkap. Paslon 02 Pragib yang minta tidak ada debat. Tetapi hanya penyampaian visi misi saja. Coba kita dengar ya. Atau ada catatan? Saya ingin menyampaikan. Benar, saya ingin menyampaikan bahwa bahwa di dalam catatan kami di Timnas Amin itu pasangan
paslon nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu kita catat itu betul bagaimana disampaikan sebenarnya langsung? paslon nomor 2 ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal kalau kita ini debatnya antar calon. Jadi mereka mengusulkan, tim paslon nomor 2 adalah bagaimana mereka paslon ini bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Itu kita catat betul itu, dan kami di Timnas Amin ini terus terang kita tidak menyepakati itu, karena bagaimanapun kita butuh kualitas. Butuh melihat kualitas dari pasangan ini, sehingga yang kita fokuskan juga yang namanya debat ya berarti harus debat antar calon, tidak hanya menyampaikan visi misi. Itu Oke, kenapa sih Mas Edi waktu itu ada usulan justru nggak perlu ada debat, sampaikan aja visi misi? Ya karena memang kan ini masa kampanye kita kan sangat singkat. Di dalam masa kampanye singkat itu penyampaian visi misi program itu juga relatif bisa dikatakan tidak menyeluruh. Tidak ada event tertentu di mana masing-masing pasangan calon yang pada saat ini pemilu ini kita hendak melakukan adu gagasan itu memiliki kesempatan untuk adu gagasan tersebut. Jadi gagasan ini harus disampaikan, harus dielaborasi secara komprehensif, secara menyeluruh agar masyarakat yang mengikuti debat ini bisa memahami. Nah, oleh karena itu itulah usulan kami, karena memang di dalam debat tersebut temanya kan sudah Tapi Mas Edi, bukannya dengan mempertegas gagasan itu juga harus dipertegas juga salah satunya dengan tadi ya dialog misalnya atau debat satu sama lain. Kami tidak pernah menyangkal dan tidak pernah merasa tidak memerlukan adanya dialog tersebut. Tetapi memang kita harus menyampaikan visi misi program tersebut sebagai salah satu bentuk daripada akuntabilitas kita nantinya. Pada saat nanti kita kemudian dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat juga akan melakukan uji publik terhadap program yang kita ajukan. Nah, inilah formatnya dalam debat tersebut. Jadi saya kira penyampaian itu merupakan hal yang sangat penting. Ya itu. Ini ngeles itu begitu. Bukan kami minta diskusi ditiadakan, tapi pemaparan visi misi yang dieksplor sampai habis waktunya. Begitu ya, sehingga tidak ada waktu untuk debat. Ya sama saja, podo wae sami mawon itu.